FSQ, kembali lagi di FSQ Talk bersama saya Laras. Dan saya Hesti. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih, Hes? Tentang kasus-kasus yang ada di sekitar kita tentang keamanan makanan gitu, Mbak. Oke, keamanan makanan. Mungkin hari ini kita lebih fokus untuk membahas ini kali ya, pakaian pelindung. Oke, pakaian pelindung ya. Jadi ini nih, pernah nggak sih kamu menemukan benda asing gitu ya, asalnya dari tubuh atau pakaian manusia nih? Mungkin contohnya yang paling sering yang dialami oleh sobat-sobat FSQ di rumah juga nih ya, itu adalah kita nemuin rambut di makanan kita. Ya, jadi waktu lagi makan, tiba-tiba ada rambut nih di makanan kita. Sebenarnya dia jadi bahaya nggak sih? Oke. Kalau Mbak Laras mungkin rambut ya, teman-teman mungkin seringnya rambut. Nah, sebenarnya banyak sekali sih, jadi sumber-sumber bahaya keamanan pangan yang berasal dari tubuh manusia gitu ya. Nah, kalau aku kemarin itu aku nemunya adalah kancing baju. Kancing baju? Kancing baju. Untungnya belum masuk ke mulut nih. Kalau misalnya udah masuk ke mulut, saya nggak tahu nih gigi aku kalau digigit terus atau kalau misalnya sudah masuk ke tenggorokan sampai jadinya tertelan gitu ya. Kemungkinan nanti dia bisa merusak saluran pencernaan gitu. Kalau rambut mungkin dia nggak akan bikin kita keselak gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih mikrobiologi apa gitu yang nempel di rambut. Soalnya kan kita nggak pernah tahu si yang masak ini terakhir keramas kapan gitu ya. Kalau dia udah lama keramasnya, ya nggak usah dibayangin lah ya. Oke. Nah, karena adanya potensi munculnya kontaminasi dari badan atau dari pakaian yang digunakan pekerja ketika mereka menangani makanan gitu ya. Nah, yang namanya pakaian pelindung ini menjadi penting, benar kan ya? Betul sekali. Nah, setahu saya itu ada beberapa regulasinya. Boleh disebutin, Hesti, regulasinya? Jadi sebetulnya banyak sekali ya regulasi yang mengatur tentang pakaian pelindung untuk orang-orang yang bekerja di proses pengolahan makanan ya. Dari regulasi yang mungkin longgar gitu ya dan bisa atau relate dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mungkin ada yang ibu rumah tangga atau mungkin yang biasa masak di kosan gitu kan. Terus ada juga regulasi yang lebih tinggi lagi, lebih ketat lagi seperti yang bisa digunakan untuk food manufacturer dan juga untuk jasa-jasa catering, restoran dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari aku kasih tahu dulu nih regulasi yang mungkin paling longgar dan juga biasanya diaplikasikan untuk organisasi-organisasi yang mengelola makanan itu. Ini biasa dipakai untuk UMKM gitu ya, jadi untuk yang masih di rumah gitu ya. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada CPPOB, IRT. CPPOB IRT ini adalah singkatan dari cara pengolahan pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga. Untuk industri rumah tangga ya, jadi khusus untuk industri rumah tangga. Makanya tadi kita sebut UMKM ya. Nah ini yang menerbitkan adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya. Di sini disebutkan pada bab 6 ya. Poin B yaitu tentang kebersihan karyawan. Jadi karyawan yang mengelola atau memproduksi makanan ini harus selalu menjaga kebersihan badannya. Ya. Karyawan yang menangani pangan seharusnya mengenakan pakaian kerja yang bersih. Pakaian kerja dapat berupa celemek, penutup kepala, sarung tangan, masker, dan juga sepatu kerja. Nah, dan karyawan yang menangani pangan harus menutup luka di anggota tubuh dengan perban yang khusus untuk menutupi luka. Jadi kalau kita membicarakan pakaiannya, kita fokus di yang tadi ya, harus menggunakan pakaian kerja yang bersih ya, jadi tidak boleh digunakan untuk aktivitas lainnya selain selain masak ya. Kemudian menggunakan juga celemek ya untuk melapisi ya, melapisi, kemudian penutup kepala, sarung tangan, masker, dan sepatu kerja. Kalau itu tadi untuk UMKM. Nah ini kita agak naik sedikit ya, kita ke kodeks nih. Kodeks ini adalah hasil pernikahan gitu ya antara WHO dan FAO gitu. Jadi WHO dan FAO, Badan Pangan Dunia dan Badan Kesehatan Dunia bekerja sama gitu ya, mengatur tentang kesehatan makanan atau keamanan makanan. Saling berunding gitu ya. Benar, membentuk badan yang mengatur tentang food safety di seluruh dunia ya, dan menuliskan aturan-aturannya ini di kodeks ya. Nah, kodeks yang terbaru ini ada CXC ya, yang baru keluar tahun 2020 ya, kemarin baru aja keluar. Kita bisa lihat nanti ada di klausa 6.3 nih untuk aturan-aturan terkait dengan pakaian kerja. Nah, kalau tadi yang CPPOB ini lebih sering digunakan di UMKM, untuk kodeks ini dia sudah mulai penggunaannya di manufacturing, ya, jadi di pabrik-pabrik makanan gitu. Aturan apa sih, aturan dasar apa gitu ya, yang harus digunakan ketika kita menetapkan pakaian kerja untuk digunakan di pengolahan makanan gitu ya.
Nah, jadi pakaian kerja yang harus digunakan itu harus disesuaikan dengan jenis dari industrinya masing-masing gitu ya. Yang pasti nih yang harus ada ya, pakaiannya itu harus sesuai ya dengan jenis industrinya masing-masing tadi ya, apakah itu kalau susunan nanti akan berbeda, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian kepala dan jenggot harus tertutup. Ya, jadi kita mengurangi risiko-risiko seperti yang tadi kita bicarakan di awal nih, harus pakai masker gitu ya. Menutup rambut ya, kemudian masker, jenggotnya juga harus tertutup, kemudian menggunakan sepatu yang sesuai. Oke. Jadi kalau hampir misalnya, mirip ya. Hampir mirip ya, sama-sama menggunakan baju, menutup kepala, masker, jenggot, dan sepatu. Nah, kemudian harus dipastikan juga nih bahan-bahan yang digunakan ya untuk pakaiannya, untuk maskernya dan lain sebagainya. Ini mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian selain kodeks ada apa lagi, Hes? Kalau kodeks itu kan general ya, jadi food manufacturing yang istilahnya standarnya itu masih pakai yang ISO 22000 atau yang pakai HACCP gitu ya tingkatannya. Betul. Jadi kalau untuk food manufacturing yang levelnya sudah multinasional, lebih ketat lagi ya berarti biasanya ya, itu nggak boleh pakai kodeks. Jadi ada aturan yang khusus lagi. Nah, ini namanya ISO TS 20000-2002. Ya, jadi aturan ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh tim ISO gitu ya untuk organisasi-organisasi yang mau mengimplementasikan yang namanya FSSC 22000. FSSC 22000 ya. Jadi ini memang dia perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik makanan gitu ya yang tergabung dalam GNFI ya. GFSI, sorry. Good news from Indonesia. Beda tipis ya GFSI sama GFSI. Nah, ISO TS 20000 sendiri ini ada 6 seriesnya ya. Jadi ada 6 series. Series yang pertama itu untuk food manufacture, series yang kedua untuk catering. Series yang ketiga ini untuk farming. Keempat ini untuk packaging, kelima untuk transport, dan juga yang keenam adalah untuk feed ya, untuk pakan ternak ya. Nah, jadi beda-beda. Nanti isinya juga akan berbeda-beda. Mungkin kita bahas yang di food manufacturing aja ya, yang paling umum ya. Kita ya, yang diskusi paling umum lah. Ada apa aja sih peraturannya di situ? Kalau di seri 1 ini kita langsung masuk ke pasal 13.4 ya. 13.4 di sini personil atau orang yang keluar masuk di area proses itu ya, termasuk operator, kemudian orang maintenance yang melakukan perbaikan, ya, kemudian orang yang melakukan pembersihan ya, pembersihan di dalam ruangan open product area terutama itu harus ya menggunakan pakaian yang sesuai dengan jenis operasinya, ya, kemudian harus bersih dan juga harus dalam kondisi yang baik. Jadi nggak boleh tuh yang sobek-sobek, brudul-brudul, benangnya lepas-lepas, coret-coret tuh nggak boleh ya. Jadi harus bersih, nggak harus baru, tapi harus dalam kondisi yang baik. Bersih dan baik. Kemudian pakaian tersebut juga nih harus khusus untuk operasi saja. Jadi kalau kita mau ke toilet, kalau kita mau istirahat, kalau kita mau makan siang, itu harus dicopot. Harus diganti ya. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang sama untuk aktivitas selain proses jadi produksi ini dapat mengurangi kontaminasi silang dari area yang kotor ke area yang bersih. Kemudian ada apa lagi? Kemudian dari desainnya nih juga dibahas di sini. Kalau di sini pakaian kerjanya ini nggak boleh yang punya kancing gitu ya. Nggak boleh pakai kancing. Jadi tadi kalau saya nemu kancing berarti ini udah harus dicegah nih. Jadi biar nggak ada konsumen yang ketahuan kancing. Nah itu di sini disarankan untuk bisa pakai resleting atau mungkin baju yang langsung gitu ya, nggak usah pakai kancing lagi. Atau mungkin pakai velcro juga bisa ya. Betul ya, yang untuk kretekan gitu. Mungkin orang lebih tahu bahasanya kretekan gitu ya. Itu akan lebih aman, benar, itu akan lebih aman untuk velcro. Kemudian ada aturan apa lagi? Itu kan tadi harus dipastikan bersih ya. Jadi aturan laundry-nya ini juga ada. Ada aturan laundry-nya juga. Di laundry di tempat yang bersih, kemudian dijemurnya juga yang tempat yang tertutup gitu. Tertutup ya, jadi terbebas dari potensi-potensi kontaminasi yang datang dari lingkungan. Ya, terus kemudian sama. Jadi di sini konsepnya harus bisa menutup rambut, menutup jenggot dan juga kumis, ya, untuk mengurangi potensi yang bahaya yang dari tadi ya, yang rambut masuk ke dalam makanan yang kita nggak tahu nih terakhir operatornya atau pekerja yang memegang makanan keramasnya kapan gitu ya. Jadi kita hindari potensi-potensi mikrobiologi yang ada di rambut ini masuk ya.
Kemudian apalagi? Kemudian kalau misalnya di situ harus menggunakan gloves ya, sarung tangan. Ini sarung tangannya nggak boleh yang pakai latex bahannya. Oke. Kenapa tuh? Karena ini berhubungan dengan alergi. Alergen, jadi dikhawatirkan ya ada yang alergen latex yang nantinya berpengaruh terhadap baik penggunanya maupun makanannya. Konsumennya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian sepatunya. Sepatunya ini harus fully closed ya, jadi harus full tertutup dan juga harus dari material yang tidak bisa menyerap air. Bisa dari karet gitu. Karet. Ya. Berarti biasanya sering nih kasusnya banyak pabrik-pabrik makanan nih yang suka pakai sepatu yang bentuk buaya itu ya. Sering ya yang bentuk buaya yang kayak setengah sepatu, depannya sepatu, belakangnya sendal terus bolong-bolong. Itu berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi harus fully close gitu ya untuk menghindari adanya potensi kontaminasi yang mungkin dari kakinya gitu ya, membawa sesuatu gitu ya, dikhawatirkan akan terbang kemana-mana. Dan juga non absorben, jadi nggak mudah menyerap air. Tidak mudah menyerap air ya, terutama kalau misalnya kaki kita basah atau berada di proses yang basah. Betul, terutama kalau kita ada di proses basah ya. Jadi untuk menghindari munculnya mikroba yang tumbuh di sini. Dan yang terakhir di sini dijelaskan, jadi konsepnya untuk pakaian pekerja atau pakaian untuk mengolah makanan ini prinsipnya harus dapat melindungi potensi bahaya yang bisa masuk ke dalam makanan dan juga tidak menimbulkan lagi potensi yang baru gitu ya. Oke, tidak memunculkan potensi yang baru. Makanya tadi nggak boleh pakai kancing gitu ya. Oke, nah. Sebentar, ada satu lagi yang aku belum sebutkan. Apa tuh? Tadi ketinggalan nih, sorry ya sahabat FSK, mungkin saya agak sedikit kurang fokus gitu ya. Jadi untuk di sini juga diatur nih ada kantong ya. Kalau kantong, posisi kantong ini harus di bawah pinggang. Harus di bawah pinggang? Atau lebih tepatnya harus di bawah meja atau ketinggian kita mengolah makanan tersebut. Oke, jadi fungsinya kantong tersebut, kenapa sih dia harus diletakkan di posisi-posisi yang lebih rendah ya daripada tempat-tempat kita mengolah makanan gitu ya, untuk mencegah potensi jatuhnya barang-barang yang biasa kita simpan nih. Kan biasanya kita kalau masuk area proses gitu ya, kita suka bawa, kita suka bawa pulpen, gitu, kita suka bawa pensil gitu untuk nyatet-nyatet form gitu, ditakutkan gitu ya kalau kantongnya ada di bagian pinggang ke atas gitu ya. Ketika kita menunduk menangani produk, nanti jatuh ya, benar ya. Nah, tapi kalau di pinggang ke bawah, kalau kitanya nggak kayang atau kopel di atas produk, kita harusnya nggak apa-apa ya. Ya. Mungkin kalau dulu punya pengalaman gitu ya. Mungkin karena saya suka kayang di area proses, jangan ditiru ya. Oke, kalian tadi kita sudah membahas tentang ISO TS, ada lagi nih satu peraturannya yang cukup umum digunakan gitu ya, ketika kita mengimplementasikan Food Safety Management System. Itu adalah BRC. BRC apa ini coba BRC? Kepanjangannya? BRC, British Retail Consortium. British Retail Consortium. Kalau sekarang isunya isu berapa nih Bu Laras? Ini sekarang kita sudah masuk di isu 8. Isu 8 ya. Betul. Banyak ya berarti isunya dulu ya. Lumayan banyak. Jadi BRC ini adalah salah satu juga yang paling sering memperbarui aturan-aturannya gitu ya. Kalau tadi FSSC ini berlaku di seluruh dunia, BRC ini kebanyakan dia berlakunya untuk negara-negara yang ada di Eropa. Jadi ketika perusahaan Bapak dan Ibu ya, perusahaan tempat Sobat FSQ ini bekerja, mau mengirimkan produknya ke Eropa gitu ya, ekspor ke Eropa, atau kita menjadi supplier salah satu perusahaan yang melakukan ekspor ke Eropa gitu, kita biasanya diminta untuk menerapkan Food Safety Management System. Ini adalah BRC. Nah, BRC ini juga mengatur tentang protective clothes juga nih, jadi pakaian pelindungnya juga diatur. Jadi sama ya. Betul, jadi semua standar regulasi ini banyak yang mengatur tentang pakaian pelindung. Tapi memang karena ada potensi gitu loh. Betul, itu tadi ya, penting sekali memang gitu. Nah, itu bisa kita lihat ada di 7.4.2 ya, aturan-aturan terkait pakaian pelindung. Sebagian besar sama ya gitu. Pakaian pelindung harus tersedia sejumlah pekerjanya di sana ya. Jadi jangan sampai pekerjanya 10, pakaian pelindungnya cuma 5, gantian dong gitu ya. Kemudian pakaian pelindung harus didesain ya untuk melindungi produk dari kontaminasi. Disesuaikan, sekali lagi disesuaikan nih. Prinsipnya sama ya. Benar, prinsipnya sama, disesuaikan dengan jenis industrinya, kemudian disesuaikan dengan operasi kerjanya, disesuaikan dengan
zona kerjanya juga. Oke, jadi zona misalnya ada hijau, kuning, merah itu nanti protective clothing-nya akan untuk low hygiene, medium hygiene, dan high hygiene gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga diatur sama juga nggak boleh ada kancing dan tidak boleh ada saku. Jadi sama nih. Tidak boleh atau bisa digeser-geser? Oh sorry, kancing tidak boleh, tapi kalau saku sama ya, pinggang ke atas nggak boleh, tapi di bawah pinggang boleh. Kemudian sama juga harus menutup, kalau tadi saya lupa di SOTS harus semua nggak ya? Kalau di BRC ini dituliskan harus menutup semua scalp. Scalp ini apa nih? Kulit kepala ya. Jadi nggak boleh lagi ada rambut-rambutnya yang keluar. Oke, sama sih tadi. Jadi hair, kemudian kumis dan juga jenggot harus fully covered ya. Jadi untuk rambut, kumis, jenggot semuanya harus fully covered gitu. Kadang-kadang kalau ada beberapa orang yang dia memang pelihara jenggotnya sangat panjang gitu ya, itu nanti silahkan dilindungi dengan yang namanya bird's nut. Oke, jadi dia kayak masker tapi dia besar, dia bisa menyimpan menutupi semua jenggotnya di dalam bird's nut itu. Jadi ada ya Bu ya? Ada dong gitu ya. Nah, itu tadi dari BRC. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat lagi secara umum sama ya pakaian pelindung ini, nantinya harus disesuaikan. Yang pertama adalah apanya? Desainnya harus kita tetapkan sesuai dengan jenis industrinya ya. Jenis industrinya, kemudian tingkat hygiene-nya. Nah, kita punya contoh-contoh ini ya Hesti ya. Kita punya contoh nih. Gimana sih kalau untuk pakaian pelindung yang digunakan untuk area-area kerja yang tingkat hygiene-nya tinggi. Jadi produknya ini mudah rusak atau bahasa gaulnya perishable. Kalau yang satunya berarti non perishable gitu ya. Langsung secara otomatis. Oke, kita munculkan ya. Ini ada di layar Sobat FSQ semuanya. Ya, ini adalah contoh pakaian kerja yang digunakan di pabrik susu. Ya, jadi bisa kita lihat ya itu dia fully covered dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Ya, kemudian sepatunya menggunakan sepatu karet ya, karena kalau susu kan biasanya dia basah dan susu kan proteinnya tinggi, jadi potensi kontaminasi mikrobiologinya akan sangat tinggi dan juga nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi, mikrobiologi sangat senang gitu ya tinggal di sana gitu. Jadi pakaian yang kita gunakan sebisa mungkin gitu ya menghindari adanya mikrobiologi yang menempel dan terbawa dari area luar ke area dalam. Kemudian menggunakan sarung tangan karena itu tadi ya di tangan kan pasti ada nih mikrobiologi, kita mau menghindari potensi kontaminasi. Kemudian bisa kita lihat juga di situ ya mulutnya ditutupi oleh masker ya full, dan apabila dibutuhkan kita bisa menggunakan arm cover. Kadang-kadang nih ya, ada beberapa industri nih terutama yang perishable, yang basah-basah gitu ya, susu. Kalau susu mungkin enggak ya, frozen food. Frozen food itu kan juga perishable. Perishable juga ya, kan dia nutrisinya tinggi juga. Terus kadar airnya juga tinggi juga. Kadar airnya tinggi. Nah, aktivitas-aktivitas pada operasi pembuatan frozen food itu seringkali menyebabkan kita harus kayak misalnya ngaduk dagingnya gitu ya. Jadi memasukkan tangan yang cukup dalam gitu. Nah, kalau misalnya baju kita bahannya kain, dikhawatirkan itu malah akan berpotensi. Benar, malah memunculkan potensi kontaminasi mikrobiologi itu tadi karena adanya air-air dari daging yang meresap ke dalam baju. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan yang namanya arm cover. Ya. Jadi arm cover dia biasanya terbuat dari plastik. Plastik. Ya, yang dipasang di tangan dia sampai di area lengan. Siku. Iya, siku ya. Lengan mana sih? Lengan sini ya. Ini apa ini namanya? Siku sampai bahu ya, tapi nggak sampai bahu. Iya, kepanjangan. Sampai siku ya. Nah, ini bisa berfungsi untuk melindungi tangan dari potensi kontaminasi, dan arm cover ini umumnya dipakainya hanya satu kali. Jadi habis dipakai dibuang selesai. Kita bisa mengendalikan potensi kontaminasi. Kalau kita mau ke toilet gitu ya, berarti dicopot, buang, ganti baru. Itu yang sudah jelas ya. Berarti arm cover ini penggunaannya juga harus sekali pakai, sama kayak gloves ya, sama kayak kita pakai gloves gitu ya. Betul. Nah, kalau itu tadi untuk yang high hygiene nih, Esti punya nggak contoh untuk yang low hygiene? Nih untuk yang low hygiene ya, untuk produk-produk yang non perishable. Nah, jadi contohnya nih di pabrik terigu atau di pabrik
pengolahan biskuit ya. Jadi biskuit ya. Snack-snack atau makanan-makanan yang kadar kering, airnya gitu ya. kecil ya, rendah gitu ya. Benar. Nah, kalau di sini di gambar ini dapat dilihat gitu ya oleh sobat-sobat rescue bahwasanya tidak perlu pakai pakaian yang sampai lengannya panjang kayak pabrik susu tadi ya. Tapi celananya harus tetap panjang ya. Celana tetap harus panjang dong. Oke, kemudian sama pakai masker ya, menutupi area mulut dan juga kumis dan juga jenggot. Kemudian rambutnya juga harus tertutup. Tidak boleh pakai kancing sama juga ya. Tidak boleh. Terus kalau di terigu biasanya ada juga yang pakai kaos, jadi udah langsung nggak ada kancingnya gitu ya. Jadi untuk materialnya sendiri pun kalau di susu tadi mungkin biasanya bahannya agak-agak bahan yang antistatik antistatik atau mungkin ada juga yang bahannya kayak semi plastik gitu ya, kayak ada campuran nilon ya bahasanya ya. Nah, tapi kalau di pabrik terigu biasanya untuk polikatun pun masih oke ya. Ya, yang penting nggak ada serabut-serabut gitu loh. Itu serangkainya yang kalau kondisinya memang udah nggak bagus ya itu harus sudah diganti. Nah, tadi ya jadi perbandingannya pakaian pelindung untuk zona hygiene yang berbeda, maka sangat mungkin gitu ya untuk berbeda pakaian pelindungnya. Nah, kalau tadi kan kita membahasnya tentang manufacturing nih, tadi katanya Hesti, aturan-aturan atau regulasi-regulasi ini nggak cuma untuk manufacturing aja loh, nggak cuma untuk proses loh, tapi juga untuk yang kehidupan sehari-hari. Berarti ada nggak sih aturan untuk penyaji restoran nih gitu, jangan-jangan yang di dapurnya, di pabriknya udah susah payah gitu ya, penyajinya nih yang megang makanan terakhir kita nggak pakai baju yang sesuai gitu ya. Nah, malah memunculkan kontaminasi. Ada nggak sih regulasinya? Ada dong. Dan itu Jangan regulasinya memang sudah dikelompokkan ya sesuai dengan jenis industri atau jenis pengolahannya masing-masing. Kita bisa lihat di mana tuh? Kalau di dalam negeri ini kita bisa lihat di Permenkes ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 ya. Ini tentang aturan-aturan untuk pengusaha-pengusaha makanan di bidang jasa restoran ya. Restoran, kemudian ada catering juga masuk. Catering juga masuk di situ ya. Nanti di sana ada penggolongan-penggolongan. Ya, kalau mau lebih tahu banyak tentang golongan-golongan yang ada di dalamnya, kita ada training sendiri ya. Jadi nanti jangan lewatkan gitu ya. Kalau misalnya kita ada jadwal ya terkait dengan GMP for food service, biasanya bulan dibahas di sana. Service untuk pembahasan tentang yang terjadi di restoran-restoran atau kafe-kafe itu. Tapi aturannya apa sih? Aturannya sih hampir mirip ya, hampir mirip lagi CBPOBIRT tadi ya. Jadi orang-orang yang mengolah makanan gitu ya, itu harus pakai celemek ya, dalam kondisi bersih. Kemudian kalau mau menyentuh makanan itu nggak boleh langsung pakai tangan, harus pakai sumpit ya atau garpu atau mungkin penjepit makanan. Jadi sangat dihindari untuk kontak langsung dengan kulit kita. Kemudian maskernya gimana? Harus pakai masker juga nggak sih kalau di food service itu? Kalau di food service harus juga menutup ya, namanya juga masih ada potensi. Tapi biasanya kalau di food service ini lebih longgar. Jadi ada, ngerti nggak sih yang di food service itu kalau yang pakai mouth cover itu ya, jadi biar kalau senyum tetap kelihatan ya. Karena Dimanapun juga kan ketemu sama customer ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan apron. Kemudian jangan sentuh makanan dengan tangan kosong. Digunakan alat bantu atau sarung tangan untuk menyentuh makanan. Dan silakan gunakan mouth cover. Mouth cover yang gambarnya nanti bisa kita munculkan di sini ya, untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang keluar dari mulut gitu ya, kalau misalnya secara nggak sengaja kita berbicara di atas makanan. Betul sekali. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan ya tentang pakaian pelindung. Jadi kita udah lihat nih regulasinya, mulai dari yang untuk perusahaan UMKM ya, kemudian pabrik-pabrik makanan yang skalanya kecil sampai ke pabrik makanan yang skalanya internasional ya, perdagangan global, impor gitu ya, ekspor ke Eropa, benar, semua belahan dunia gitu. Betul, dan ada juga aturan-aturan untuk jasa boga ya, benar, untuk servis. Bagaimana sih para server ini harus menggunakan pakaiannya untuk melindungi konsumen dari potensi-potensi kontaminasi, misalnya tadi ada rambut atau kancing gitu ya.
Nah, kemudian desain-desain dari pakaiannya tadi ya sudah kita bahas. Kita sudah bahas harus apa tadi? Harus tidak ada kancing. Tidak ada kancing. Kemudian menutup semua bagian tubuh, tapi disesuaikan lagi dengan apa? Jenis industrinya, jenis kemudian industri. Produknya ya, perishable atau non perishable. Dan jangan lupa adalah tingkat hygiene dari ruangan operasi. Oke, kemudian apa lagi? Harus dijaga kondisinya bersih. Kondisinya harus bersih dan baik. Ya nggak boleh ini tadi yang sobek-sobek gitu ya, nggak boleh. Serat kainnya udah mulai kainnya brudul nggak boleh. Kemudian jangan lupa gunakan penutup rambut. Yes. Penutup mulut, masker, kemudian jika ada jenggot panjang gunakan bird's nose, ya, gunakan sarung tangan jika diperlukan. Kemudian desain sepatu. Desain sepatu disesuaikan juga nih dengan jenis industrinya. Dan proses operasinya juga. Betul, dipastikan tidak menyerap air dan fully covered. Jadi prinsipnya nih Bu, tadi kan kita sudah senggol-senggol dikit nih. Prinsipnya adalah pakaian pelindung itu digunakan untuk melindungi atau mencegah ya potensi-potensi bahaya keamanan pangan yang asalnya dari manusia. Dan juga desainnya ini tidak boleh memunculkan potensi baru. Intinya seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pakaian pelindung. Jangan lupa nih, selain pakaian pelindung ada juga yang harus dijaga. Apanya itu? Personal hygiene-nya. Personal hygiene termasuk di dalamnya adalah habit dan kebiasaan ya. Nah, silakan ditonton di video selanjutnya yang membahas tentang habit untuk personal hygiene. Terima kasih, saya Laras. Saya Hesti, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di FSQ Talk berikutnya.